Tuhan di hati setiap kami Bapa. Bukan hanya kami berkata, Tuhan aku mau ikut Engkau. Aku mau mengiringi langkah-Mu Tuhan. Bukan cuma sekedar di lidah bibir mulut kami. Tapi biarlah Tuhan hidup kami Tuhan, hati kami. Menghidupi setiap apa yang kami ucapkan malam hari ini Bapa. Setiap pujian, setiap penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan tata-Mu yang kudus. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk waktu dan kesempatan yang Kau beri di hidup setiap kami. Kami masih boleh ada saya pada malam hari ini. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari siapkan kami Bapa untuk kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Biar firman-Mu yang akan mengubahkan akan setiap hidup kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih. Mari yang siap menerima firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Yuk kasih kemuliaan buat Tuhan malam ini yuk. Lebih keras lagi boleh teman-teman ya. Semangat dong malam ini ya. Amin. Oke. Shalom teman-teman semuanya. Dengar jelas suara saya ya. Tadi soalnya di awal suara saya seperti hilang ya. Tolong nanti sound habis ini ketemu sama saya ya. Oke. Hari ini temanya adalah tentang comeback stronger. Ketika saya berdoa dan menyiapkan apa yang harus disampaikan jujur ya teman-teman. Saya itu lagi ngalamin sesuatu hal yang mungkin dalam pikiran saya itu sesuatu hal yang tidak enak ya. Mungkin sesuatu hal yang kok begini Tuhan, kok kayaknya selalu terjadi dan terjadi lagi. Saya ini lagi banyak dapat teguran teman-teman. Ya, lagi banyak dapat teguran, lagi banyak dapat masukan dan segala macam tentang pelayanan saya. Dan jujur, kalau orang ditegur enak atau enggak teman-teman? Enak atau enggak? Ada yang enggak, ada yang biasa aja mungkin ya. Tergantung respon dan situasi hatimu ketika ditegur. Teguran pertama mungkin masih oke, fine gitu kan. Tapi mungkin ketika dapat teguran yang kedua, itu membuat saya berpikir kok ditegur lagi Tuhan ada apa? Ya kan? Kok kayak gini lagi Tuhan perasaan, ya ini main perasaan nih. Perasaan kok saya udah kayak kasih yang terbaik buat Engkau. Perasaan saya udah ngelakuin semuanya buat Engkau. Perasaan saya udah jor-joran semuanya buat Tuhan. Tapi kok masih kayak salah. Kok masih kayak harus ditegur lagi. Nah, tadi saya tanya teguran itu kadang bikin kita merasa enak, tidak enak atau biasa aja itu tergantung dari masing-masing pribadi. Tapi ketika mungkin hatimu lagi gak beres, ketika mungkin situasi hatimu lagi tidak on position, maka setiap teguran yang mungkin itu sebenarnya baik buat kita, kita anggap menjadi sebuah hal yang tidak enak. Saya terjebak dalam situasi ini. Dan akhirnya ketika saya dapat tentang comeback stronger, ya comeback stronger, ya itulah ya. Ya saya lagi berjuang teman-teman. Lagi berjuang untuk comeback on position kepada apa yang harus saya jalani. Di sini dikatakan comeback stronger berarti kembali menjadi lebih kuat. Kembali ke posisi sebenarnya. Untuk kita kembali, ya untuk kita back to position, back to basic mungkin ya. Mungkin kita habis ngalamin sesuatu hal yang tidak enak. Contoh misalnya habis putus sama pacarnya, ya kan. Untuk kembali dengan muka ceria, untuk kembali dengan hati yang riang dan gembira itu butuh proses, benar? Ada yang pernah putus?
sama pacarnya? Ya, bisa nggak sehari langsung, aku udah nggak apa-apa nih, fine ya kan? Kayak nggak mungkin nih, ya. Minimal mungkin 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Atau mungkin ada yang berbulan-bulan. Oke. 2 tahun. Itu kebodohan saya sih ya. Berlarut-larut. Jadi jangan dibahas, ini kita lagi mau firman ya. Untuk kita kembali ke posisi hati kita yang netral, udah pulih, itu perlu perjuangan teman-teman. Untuk comeback dari yang namanya sakit hati, patah hati, itu perlu perjuangan, benar? Perlu berjuang, perlu berusaha keras supaya nih, I'm fine, I'm good now, ya kan? Aku udah nggak lagi patah hati dan sakit hati. Tapi kadang ya itu, ya saya ngalamin ya, jujur saya ngalamin berlarut-larut, ya kan? Yang harusnya bisa comeback lebih cepat, jadinya lebih lama. Yang harusnya bisa kembali, ya kan udah bisa ngelupain yang telah lalu, ya kan? Masih diingat-ingat gitu kan. Nah kadang hal-hal seperti itu yang membuat kita nggak bisa ada di posisi kita yang seharusnya. Dan ketika kita mungkin ngalamin kejatuhan, kita lagi ngalamin sebuah kesalahan atau apapun itu, ini yang membuat kita mungkin jatuh dan tidak bisa comeback dengan cepat. Karena apa? Karena kita tidak mau berusaha atau kita membiarkan ya udahlah ngalir aja. Ya udahlah kan modenya kan lagi mode galau, mode on gitu kan. Udahlah biarin aja. Padahal ada tombol switch off untuk galau itu hilang. Tapi kita membiarkan itu. Hari ini, apa yang sedang kalian alami dalam hidup teman-teman semua? Kalian mungkin lagi ngalamin, aduh kok saya lagi ngalamin banyak masalah, aduh kok saya lagi jatuh. Aduh kok saya lagi tidak on position, baca kitabnya bolong-bolong. Ya kan? Saya udah enggak saat teduh lagi. Atau aku udah enggak sungguh-sungguh mempersiapkan pelayanan. Yang tahu cuma teman-teman dan Tuhan sendiri. Hari ini, tadi saya bilang saya pun lagi berjuang comeback stronger. Yuk bareng-bareng. Jangan sampai kita jadi anak-anak muda yang kalah dengan situasi, yang kalah dengan keadaan. Amin. Tapi keadaan ada di bawah kaki kita. Amin. Semua kesalahan, semua dosa, semua yang tidak enak, semua yang tidak baik, itulah yang harusnya ada di bawah kaki kita. Bukan kita yang ada di dalam mereka. Oke? Next slide. Waktu peralihan COVID, ya kan? COVID tahun berapa sih? 2019, 20. Ya, 3 tahun lah ya. 19, 20, 21, 22 itu masa adaptasi, ya kan? Waktu peralihan COVID dari masa COVID ke masa new normal, ya kan? Masa terbiasa dengan semua apa yang sudah terjadi. Kalian pun ngalamin dari yang dulu offline tatap muka jadi online di kamar, ya kan? Dengan baju tidur mungkin atau dengan cuma seragam doang di atas, masih pakai celana tidur, ya kan? Ngalamin itu? Siapa yang pakai seragam cuma atasnya doang, bawahnya pakai celana biasa, ya kan? Dari situasi online akhirnya harus kembali normal karena pemerintah mengatakan situasinya sudah normal. Harus offline lagi, memang bertahap demi bertahap. Tapi itu butuh proses adaptasi teman-teman, benar? Dari yang tadinya udahlah nggak usah mandi, cuci muka, nggak usah gigi, langsung di depan laptop, ya kan? Tapi sekarang harus bangun pagi, mandi, apalagi kalau yang rumahnya jauh, yang macet gitu kan. Nah, perlu adaptasi dan kemauan yang kuat untuk kita kembali masuk ke dalam suatu dimensi yang baru.
Mungkin sama seperti sebelum COVID, ya kan, offline tatap muka. Tapi saya percaya apa yang telah terjadi dalam hidup setiap kita, dan kita memulai sesuatu yang baru. Itu sama aja kita kayak lagi ngisi bensin, start dari nol ya, dimulai dari nol. Ya, kita mulai dari awal dengan kondisi yang lebih tangguh. Artinya apa? 3 tahun mungkin kita ngalamin COVID, mungkin ada sanak saudaranya yang harus pulang lebih dahulu, terpuruk, males, mungkin bosen di rumah terus, gak boleh kemana-mana, pernah lockdown, gak boleh keluar kota, gak boleh ke mall dan segala macam, ya kan. Kalau orang yang suka nge-mall, orang yang suka healing, itu sebuah situasi yang sangat membosankan. Gak boleh kemana-mana, kalau mau pergi harus swipe apalah segala macam, harus dengan surat resmi dan segala macam. Tapi ketika kehidupan kembali ke dalam situasi yang baru, new normal, perlu yang namanya adaptasi dan kemauan yang kuat. Dari yang tadinya leyeh-leyeh belajar tatap muka lewat laptop, harus dengan kemauan yang kuat bangun pagi, mandi dan segala macam, pergi ke sekolah. Saya rasa ketika mungkin awal mula kalian datang ke sekolah di hari pertama offline, itu bukan suatu hal yang mudah, benar? Terbiasa di rumah, terbiasa di kamar, tapi akhirnya harus kembali masuk sekolah. Harus comeback lagi ke sekolah kalian. Perlu adaptasi dan kemauan. Sama dengan kondisi kita hari-hari ini, perlu yang namanya kemauan yang kuat untuk kita bisa comeback, kita bisa kembali kepada posisi kita. Yang datang acara KKR 2 minggu lalu ada teman-teman, temanya kan on position, ya, yang anak muda di bawah gabung sama anak-anak kecil, ya, acaranya 2:30, 4, 5, 6, 4 jam setengah di bawah. Dan jujur ketika banyak anak-anak yang didoakan, banyak dari setiap mereka yang ngikut dari awal sampai akhir, ya memang banyak yang jelalatan, banyak yang kabur sana sini, banyak yang ngumpet di WC, ada yang kegap sama saya di lapangan belakang, ya kan, ketemu saya langsung itu adalah sebuah hal yang terjadi dalam circle kita, teman-teman, dalam keseharian kita. Aduh, bosan kok ibadah KKR 4 jam setengah, duduk berdiri, ya kan, lagunya praise worship gitu kan. Udah bisa ketebak kok nanti gini. Nah, ketika kita mendikte, ketika kita istilahnya banyak mikir A, B, C, D, E sampai Z mungkin, itu yang akan membuat kita semakin berlarut dalam keadaan kita yang off position, teman-teman. Tapi kalau kita mau kembali, comeback, kita mau kepada on position, cukup satu hal, datang dan berserah sama Tuhan. Tadi lagunya, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Apakah itu kesukaan hatimu, teman-teman? Mengikut Yesus? Atau cuma karena si Devin yang WL, jadi kalian ikut nyanyi gitu. Setiap pujian, setiap firman, setiap pembacaan Alkitab apapun yang kita baca, itulah yang harus kita hidupi hari-hari ini. Saya dapat teguran seperti ini. Ketika kamu menyampaikan sesuatu, ya kan? Ketika kamu berfirman, menyampaikan firman, cobalah firman itu adalah yang kamu hidupi. Artinya apa? Kamu ngalamin itu, mungkin kamu sedang mengalami itu atau sudah mengalami itu, dan biarkan itu menjadi saksi buat banyak orang. Jadi saya di awal udah ngomong, saya ini lagi dapat banyak
teguran, masukan dalam kehidupan pelayanan saya. Sempet down gak kok? Ya sempet down lah pasti, ya kan. Namanya ditegur, ya kan. Tapi pilihannya itu, kita mau jatuh terpuruk atau kita mau bangkit, comeback. Pilihannya di situ teman-teman. Sama kayak tadi kita kasih ilustrasi patah hati. Kalian mau patah hati selamanya atau kalian mau kembali netral dan mencari atau nanti akan datang jodohnya dalam hidup kalian. Hari ini, ayo. Semua yang udah terjadi, terjadilah. Ya. Yang tidak enak, ya sudah biarkanlah. Tapi mulai malam ini, mari sama-sama belajar. Ya Tuhan, aku mau kembali, aku mau bangkit, aku mau berubah, aku mau kembali kepada posisiku yang semula. Yesaya 40 ayat 31 berkata, next slide. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Dikatakan bagi barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan, yang merindukan Tuhan, yang mengingini Tuhan lebih lagi dalam hidupnya, maka mereka itu akan dapat kekuatan yang baru. Kayak raja wali yang terus naik terbang tinggi dengan sayapnya. Dan dikatakan berlari tidak akan jadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Dengan kata lain, ketika kita mau kembali, kita lepaskan semua kejatuhan kita, kita lepaskan semua apa yang sudah terjadi dan kita kembali. Tuhan, aku mau kembali mengingini Engkau, aku mau kembali menanti-nantikan Engkau, aku mau kembali Tuhan untuk mengingini Engkau lebih dari segalanya. Maka kita akan dapat kekuatan yang baru. Ini firman bukan dongeng ya. Saya percaya ini firman akan jadi nyata dalam hidup kalian. Amin. Asalkan percaya dan kalian menghidupi firman ini. Karena kalau bukan dari Tuhan, mau dari siapa lagi kita berharap teman-teman? Saya mau tanya, kalau kalian lagi kepepet situasinya, kalian datang doa atau kalian malah semakin menjauh sama Tuhan? Ada yang mau jawab? Kaleb, doa, bener nggak? Kevin, ngantuk Vin? Kalau kamu lagi kepepet nih Vin, yang kamu lakuin apa? Doa. Rata-rata kayak semua kalau lagi kepepet pasti doa. Tuhan, ini gimana Tuhan? Tuhan kalau lagi situasinya kayak gini, kok keadaannya kayak gini? Apalagi kalau kita ngadepin suatu hal yang di luar ekspektasi kita, ya kan? Udah mungkin ngerasa, aduh kayak udah mepet banget. Saya rasa 99% akan datang doa sama Tuhan. Ya entah itu berdoanya benar-benar sungguh-sungguh atau tidak, itu tergantung iman dari masing-masing orang. Tapi saya rasa semua pasti akan datang ke Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dan percaya kalau iman kita benar, kalau motivasi kita benar, Tuhan tuh mendengar seruan kita. Amin. Dan Dia Tuhan yang akan mengangkat, membawa kita kembali, comeback stronger ke posisi yang semula. Ada kekuatan baru yang simple, yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Udah, that's it. Nggak muluk-muluk. Yang benar-benar mengingini Tuhan, yang benar-benar cinta Tuhan, dapat kekuatan baru.
mau ada badai apapun, mau ada masalah apapun, ya kita adalah anak-anak Tuhan yang diberi kekuatan baru. Dan kita bisa menghadapi itu semua. Pertanyaannya, kalian mau atau tidak? Itu dia. Dan kadang kalau kita memilih tidak mau tuh kadang kita jadi anak-anak Tuhan yang egois. Selalu nyalahin Tuhan gitu kan. Selalu istilahnya tuh Tuhan kan mana sih katanya engkau ini, katanya engkau punya janji, katanya nubuatanmu nyata dan segala macam. Lah, jangan kamu yang ambil keputusan, kenapa kamu jadi nyalahin Tuhan gitu kan. Tapi hari ini teman-teman, ayo Tuhan akan kasih kekuatan yang baru di saat kita mengingini Tuhan. Dan Tuhan memberi kita roh keperkasaan, bukan roh penakut, ya. Jadi jangan takut, jangan kalah dengan situasi dan keadaan. Mari belajar menghadapi itu di dalam nama Tuhan, ya. Hari ini saya nggak panjang-panjang ya. Ada 3 poin yang mau saya bagikan bagaimana atau poin apa untuk kita bisa comeback stronger dalam hidup setiap kita. Yang pertama, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dengan kata lain, kita nggak bisa menawar Tuhan di hidup kita. Kita ngucap, ya Tuhan, aku terima Engkau sebagai juru selamat dalam hidupku. Itu berlaku dari hari pertama kamu terima Tuhan, kamu lahir baru atau kamu dibaptis. Tuhan berlaku dalam hidup teman-teman semua sampai malam ini. Dan kita nggak bisa menawar Tuhan, kita nggak bisa tawar-tawaran sama Tuhan. Yang Tuhan pun juga kalau ngasih kita berkat juga nggak pakai nawar, bener? Siapa yang pernah ngalamin dapat berkat Tuhan yang tanpa terduga? Boleh angkat tangannya? Nah, Devin Koyohan banyak kan. Tuhan pun nggak nawar. Tiba-tiba ngasih plek. Koyohan si Devin pernah kesaksian ya kan, saya mendengar. Yaitu Tuhan yang tidak menawar dalam diri mereka berdua. Yang mungkin di luar pikiran mereka, di luar ekspektasi. Kadang kita mikir, aduh berat Tuhan, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya berat. Nah ini nih kadang kelemahan itu kita lebih banyak menjudge dahulu daripada kita istilahnya belajar untuk praktek firman Tuhan. Tapi toh mungkin mulut kita berkata berat Tuhan, kayaknya nggak mungkin. Ya udahlah, kayak susah. Tapi toh Tuhan sediakan buat kita. Dan apa yang tidak mungkin di mata kita, segalanya mungkin di hadapan Tuhan. Beberapa teman-teman sudah mengalami hal itu. Yang belum angkat tangan, mau nggak ngalamin berkat Tuhan yang ajaib, yang tidak mungkin menjadi mungkin di hidup kalian, ya. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar dengan kepada pengertianmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Percaya sama Tuhan dan jangan bersandar pada kepintaran kita, kehebatan kita, kebisaan kita. Ingat, semua yang hebat, semua yang pintar di hidup kita itulah pemberian Tuhan pada kita. Jadi jangan merasa, oh ini saya kayak gini karena saya sendiri. Enggak. Kalian bikin bisa main musik, bisa nyanyi, bisa ngatur semua peralatan elektronik di belakang sana. Ya itu semua karena Tuhan dalam hidup kalian teman-teman. Karena anugerahnya yang besar yang diberikan pada kita, maka kita dikasih yang namanya talenta dan keahlian. Cukup percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Lalu dikatakan ayat 6, akuilah Dia dalam segala perbuatanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Jangan menduakan, jangan
menyelingkuhi Tuhan yang kamu sembah. Dengan semua gadget, dengan semua film-film Korea, dengan semua hal-hal yang kamu lakukan. Lebih baik saya ke SX1 sama gebetan saya daripada harus ke ibadah gitu kan. Udahlah, lebih baik nonton dulu, nanggung 3 episode lagi ya kan. Doanya masih bisa nanti malam. Baca Alkitab masih bisa nanti lagi. Ini menyepelekan. Dan saya mau bersaksi, saya lagi jatuh dalam hal meremehkan dan menyepelekan. Saya jujur ya di hadapan kalian semua, pembacaan Alkitab saya ini lagi agak kacau. Bukan karena saya nggak mau baca, enggak. Tapi karena faktor mungkin karena kerja, capek, tubuh capek, letih dan lelah. Jadi saya udahlah, nanti lagi. Nanti saya masih bisa bayar. Ya kan? Ini jangan ditiru, ampuni pemimpinmu ini ya. Saya juga masih manusia guys ya. Jadi tolong jangan menghakimi saya ya. Tapi saya mau comeback stronger, saya mau kembali. Jadi saya meremehkan, menyepelekan. Kalau saya punya jam-jam baca kitab itu jam yang tetap. Kalau lewat dari jam itu, pokoknya prinsip saya sebelum jam 12 malam berakhir harus lunas. Baca Alkitab, saat teduh. Itu yang saya lakuin selama dari saya terima Tuhan sampai pada hari ini. Itu saya punya prinsip kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya punya jam doa misalnya jam 10 apa jam 9 malam, sayanya keteteran nih atau mungkin saya lagi males, adalah nanti pokoknya jam 12 terakhir kan gitu kan. Nah saya tuh terjebak dengan situasi meremehkan dan menyepelekan itu. Karena nanti jadinya numpuk, nggak keuber saudara. Dan karena yang numpuk dan tidak keuber itu yang membuat saya akhirnya apa? Jatuh dan menjauh. Ditegur, diperingati. Mungkin bagi kita, ya udahlah baca kita masih bisa besok lagi dan segala macam. Tapi itu bukan yang Tuhan mau, teman-teman. Hati-hati dengan kata meremehkan atau menyepelekan. Mau dalam kondisi terpuruk sekalipun, dalam kejatuhan, keletihan, kalau memang itu waktunya kita datang sama Tuhan, paksa. Jangan menjauh, tapi tetap mendekat sama Tuhan. Sekalinya kamu menjauh, itu enak buat daging kita. Waduh, lepas dari saat teduh, nggak usah baca Alkitab lagi, ya kan? Toh juga nggak ada yang tahu, ya kan? Si Fitki nggak tahu, si Devin nggak tahu, Kobom nggak tahu, semuanya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang kalian perbuat, teman-teman. Ketika kamu memilih buat menjauh selangkah dari Tuhan, itu tuh daging tuh berasa enak, benar. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita tetap mendekat, dan mendekat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kalau kita lagi ngadepin kondisi yang tidak enak, ya tadi lagi kepepet, datang doa sama Tuhan. Bukannya jadi lupa berdoa, bukannya jadi melupakan doa. Kalau lagi kepepet, lagi nggak enak, ya datang doa, bukannya malah melupakan doa. Karena di dalam Tuhan kita akan jauh lebih kuat. Amin. Dan kalau kita ngelakuin akan hal ini,
ada gift dan bonus buat kita. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Setiap orang Nah, ini ayat yang keren. Menurut saya ini ayat keren. Karena ini akan berlaku buat kita di hari terakhir nanti. Kalau di dunia aja kita nggak mau mengaku Tuhan dalam hidup kita, ya bagaimana Tuhan mau mengenal kita? Dikatakan kalau kalian mengakui aku Tuhan Allahmu di depan teman-temanmu, maka aku Tuhan Allahmu akan mengakui kamu juga di depan Bapakku yang ada di surga. Tapi kalau kamu menyangkal aku Tuhan Allahmu, ya jangan salahkan aku kalau aku juga nggak mengenal siapa dirimu Kaleb, siapa dirimu Brian. Toh kalian berdua menyangkal Tuhan, Tuhan juga nggak kenal siapa kalian berdua. Ngerti ya teman-teman ya, paham ya? Nanti hari di saat mungkin pengangkatan atau kita kembali ke surga, ini kita lagi baris nih, ini itu gerbang surga ya kan, baris ya kan, satu-satu. Oh ya ini Koyohan, lulus, masuk yuk, amin. Jadi Evelyn, masuk juga, amin. Nah, datang Kaleb sama Brian, ya kan? Siapa ya ini anak dua? Nggak kenal. Mungkin Allah Bapak, Yesus, ya kan? Kamu kenal nggak sama dua orang ini nih? Yang pakai kacamata, sama yang rambutnya belah dua, gitu kan? Aduh, siapa ya, Bapak? Nggak kenal Toh juga selama di dunia juga nggak kedengeran suaranya, nggak kedengeran. Ini ya seruannya, saya nggak kenal. Ya udah, cut malaikat, tolong dua anak ini dibawa pergi, menjauh dari pintu surga. Ini contoh ilustrasi. Mau yang mana? Mau seperti Cedevin Koyohan masuk, atau mau kayak Kaleb dan Brian yang dibawa sama cut malaikat, ya kan? Nah, simple. Yang mau mengakui Tuhan dalam hidupnya, maka dia Tuhan juga akan mengakuimu di hadapan Bapa yang ada di surga. Ya, makanya perlu ayo kembali. Karena kalau posisi kita menjauh dan not come back, kita sedang menyangkal Tuhan di hidup kita. Karena kita menjauh. Tapi kalau kita mau comeback, kita mendekat, maka percayalah Tuhan menjamin kehidupan kalian semua. Amin. Ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, dengan cepat dikatakan kalian perlu yang namanya kerendahan hati dan mau belajar. Untuk namanya comeback dari situasi yang tidak enak, untuk comeback dari situasi yang mungkin itu menjadi kejatuhan setiap kita, perlu yang namanya kerendahan hati, menerima semua kesalahan, kejatuhan kita dan kekurangan kita, ya, dan mau belajar untuk memperbaikinya. Untuk kita kembali dari kejatuhan kita, dari dosa kita, dari kesalahan kita, perlu yang namanya kerendahan hati, mau mengaku kesalahan kita, mengaku semua kekurangan kita. Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia
yang dianugerahkan ya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalian pilih menjadi anak-anak yang congkak atau anak-anak yang rendah hati, guys? Apa? Rendah hati. Jangan kita menjadi orang-orang yang congkak. Ketika tahu bahwa kamu salah, tapi kamu nggak mau mengakuinya, itu congkak. Ini saya lagi ngalamin nih, sehari yang lalu dalam pertemanan saya. Ada seorang teman saya yang menghembuskan kabar-kabar yang tidak benar tentang saya. Ya kan? Bocor lah, istilahnya lemes mulutnya, ya kan. Dan ketika itu nyampe ke telinga saya, padahal yang tahu tuh cuma dia. Saya tanya, kamu emang ngomong lagi ke orang itu, ya kan, apa yang saya cerita sama kamu gitu kan? Kok bumbunya terlalu banyak, saya bilang. Padahal saya cerita sama kamu tuh enggak sebanyak apa yang dia cerita sama orang. Enggak, sok, berani, sumpah, pakai bobo, sumpah segala. Saya coba cross check, ya kan, ternyata benar dari dia. Tapi ya udah, ketika saya tipe orang yang kalau udah nanya dia jawab enggak mau mengakui pada saya tahu dia salah, terus itu biar urusan dia. Saya tanya lagi yang kedua kali, bener nih ya, bukan kamu? Iya bukan. Saya tuh paling tidak suka dengan orang yang istilahnya ya dia salah tapi dia nggak mau mengakui. Apa susahnya sih mengakui kesalahan? Apakah sebegitu besar gengsinya, sebegitu besarnya egonya itu? Toh kita pun juga bukan manusia yang sempurna. Kalau kita berdosa, kita mau ngaku dosa di hadapan Tuhan, ya kan? Minta ampun dan segala macam. Jangan menjadi orang yang congkak. Karena Tuhan membenci, menentang orang yang congkak. Tetapi Tuhan mengasihani orang-orang yang punya kerendahan hati. Kerendahan hati akan membuat kita menerima didikan dan pembentukan yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Tetapi orang yang sombong, orang yang congkak tidak akan menerima apapun yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Jadi malam ini teman-teman, ayo. Yang pertama, sekali Yesus, selamanya Yesus, pilih Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, punya kerendahan hati dan mau belajar mengakui semua kekurangan dan kesalahan kita. Karena inilah yang Tuhan kehendaki. Kita datang dengan kerendahan hati, bukan datang ke Tuhan dengan ketinggian hati. Benar? Benar ya? Datang dengan kerendahan hati, bukan datang dengan ketinggian hati. Ya. Jadi hari ini belajar, minta Tuhan cross check Tuhan, apakah hatiku ini pas? Apakah hatiku ini sudah benar di hadapanmu? Kadang tanpa sadar hati ini gampang terkontaminasi dengan semua hal-hal yang tidak baik, teman-teman. Jadi hari ini, setiap hari, mari cross check Tuhan, tolong jagai hatiku. Simple, doa, Tuhan tolong jagai hatiku. Ya. Lalu poin yang ketiga, yang terakhir teman-teman. Dikatakan hard working and never give up. Untuk kita comeback stronger, untuk kita kembali kepada posisi kita, perlu yang namanya berusaha. Berusaha dan berusaha. Ada istilah mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Benar? Ini yang lagi booming nih timnas ya. Yang tadi malam nonton lawan Bahrain, kita gemes dengan si botak ya kan. Ya, ini nih timnas kita ini lagi booming. Ada yang mendukung, ada juga yang mengembuskan noise yang tidak baik.
Dikatakan isinya cuma naturalisasi, itu mematikan semua talenta anak negeri dan segala macam. Tapi saya percaya ini semua sudah dipikirkan oleh semua petinggi-petinggi di PSSI, ya kan. Mimpi Indonesia kan bisa tampil di Piala Dunia, dan saya rasa ini jalannya yang sedang Tuhan sediakan. Melihat Indonesia 3 kali main dalam round 3 ini dan 3-3-nya tidak kalah, ini sebuah kemajuan. Tahun 2014 kalau nggak salah ya, Indonesia Bahrain 10-0, benar ya? Tahu beritanya kan, tahun 2010-an kita dibantai sama Bahrain 10-0. Tadi malam harusnya kita menang 2-1. Tapi kenapa ada 3 menit sampai 4 menit waktu yang tidak jelas itu, sampai akhirnya kita kebobolan dan 2-2. Ya memang tidak kalah, tapi itu cukup membuat hati saya yang pencinta bola ini cukup gemes dan kesal ya. Harusnya bisa menang tapi tidak jadi menang. Nah, bukan soal skornya dan bukan soal si botaknya ya, tapi proses demi proses yang dijalani oleh timnas kita itu bukan sehari 2 hari. Tanpa sadar Opa STY itu udah 5 tahun melatih Indonesia. Dari zaman pas masa-masa peralihan COVID, ya kan, pas COVID sampai sekarang. Proses usaha terus. Mungkin dia melihat talenta anak lagi mungkin belum bisa, mungkin belum nyampe levelnya. Sampai dia mungkin dapat sesuatu pencerahan di luar negeri, banyak pemain-pemain keturunan Indonesia, punya darah Indonesia. Dan kalian harus tahu ya, yang masuk jadi WNI dan men bola itu adalah orang-orang yang punya keturunan langsung dari Indonesia. Jadi jangan sampai kalian terlena dengan hoax-hoax yang ada gitu kan. Usaha, kayaknya usahanya mesti naturalisasi ya kan. Cari siapa pemainnya, diselidiki dulu nih bibit bobot bebetnya ya kan. Dia yang keluarganya yang orang Indonesia mana ya kan, ada darah langsung atau enggak, segala macam. Usaha yang dilakukan oleh Mr. Erick Thohir dan kawan-kawan supaya mimpi bangsa ini tampil di Piala Dunia bisa kesampaian. Dan ini lagi berjalan timnas kita. Usaha tidak mengkhianati hasil. Dari yang tahun 2010-an dibantai 10-0, tadi malam hampir menang. Karena usaha, dan usaha. Kerja keras untuk kembali kepada level rohani yang seharusnya. Efesus ayat yang terakhir, Efesus 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan katanya apa? Kalau kita udah tahu kita salah dan kita jauh dari Tuhan, jangan semakin salah dan semakin jauh. Tapi kembalilah, comeback menjadi orang yang baik, orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga dari hidup kita semua banyak orang-orang yang diberkati. Jangan kita menjadi seorang pencuri, udah tahu pencuri tetap nyuri sampai selama-lamanya. No. Tapi kembalilah, comebacklah menjadi orang yang baik. Perlu yang namanya kerja keras dan never give up. Kelemahan kita sebagai anak-anak muda itu menyerah di tengah perjalanan. Awalnya menggebu-gebu, pertengahan redup, dan akhirnya udahlah kok saya cukup, saya capek, bisa nggak kasih ke yang lain aja. Menyerah dengan keadaan. Pada lagunya berkata,
Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, ya kan? Sebelum ku coba semua yang ku bisa, ku tak akan menyerah Tuhan. Sebelum maksimal aku mencoba dalam hidupku, kerja keras, never give up, itu yang harus ada dalam hidup teman-teman di Life God malam ini. Mau jadi apa kamu 2, 3, 4, 5, 10, 20 tahun ke depan, nasibmu itu ada di tanganmu sendiri dan di tangan Tuhan. Yang bisa menentukan kalian akan jadi seperti apa, itu hanyalah diri kalian sendiri dan Tuhan. Kalau kalian dekat sama Tuhan, percayalah Tuhan yang menjamin hidup kalian. Dan kalian gak usah takut, gak usah khawatir, karena Yesus membela kita. Amin. Jadi hari ini teman-teman, come back stronger. Apapun kejatuhan kalian, apapun kelemahan kalian, apapun dosa yang sudah kalian perbuat hari-hari ini, ayo tanggalkan itu, kembalilah kepada posisi kita. Dimulai dari nol bersama dengan Tuhan. Memilih Yesus selamanya Yesus, punya kerendahan hati dan mau belajar memperbaiki diri, kerja keras dan never give up. Itu yang harus kalian punya. Saya minta pemusik WL ke depan. Teman-teman, hari ini udah tanggal berapa sekarang? 11, berapa? 11 Oktober. Oktober, November, Desember, ya kan? Tinggal 2 bulan setengah lagi 2024 berakhir teman-teman. Coba cek dari awal tahun sampai pada 11 Oktober ini, apakah kita jatuh, semakin jatuh, atau mungkin kita sedang kembali comeback kepada posisi kita seperti di awal tahun. Saya katakan di awal, saya sedang berjuang, teman-teman semua. Saya sedang berjuang. Hari ini yang tahu bagaimana keadaanmu, apa kejatuhanmu, itu adalah diri kalian sendiri. Malam ini mau enggak kalian comeback, kembali kepada posisimu, kepada level yang seharusnya. Ingat, kita punya cap sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita punya label, merek sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Dan apakah kita ada di dalam label itu, atau kita justru lagi menjauh dari label itu? Dan kalian pilihannya mau terus menjauh, atau kalian mau comeback kembali kepada label itu di dalam nama Tuhan. Malam ini teman-teman, ayo. Jangan malu, satu hal, jangan malu untuk mengakui dosa dan kesalahanmu di hadapan Tuhan. Yang bisa kalian jumpai setiap saat itu cuma Tuhan. Mungkin kalian punya bestie, kalian punya teman curhat, tapi yang bisa kalian jumpai setiap saat itu Tuhan. Mau kapanpun kalian cerita, mau kapanpun kalian curhat, Tuhan tuh selalu ada menunggu hidup kita. Malam ini teman-teman, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan apa yang sedang kalian alami saat-saat ini. Mari fokus serius sama Tuhan saat ini, jangan ada yang ngobrol kanan kiri. Kalau kalian mau jadi anak-anak muda yang berbuah, kalian mau jadi anak-anak muda yang berbeda, maka kembalilah kepada posisimu di awal sebagai anak-anak Tuhan. Malam hari ini, maukah teman-teman semua mengaku di hadapan Tuhan
Apa yang menjadi kejatuhanmu, apa yang menjadi dosa-dosamu hari-hari ini. Atau engkau mungkin berkata, Tuhan, aku sudah menjauh dari Engkau. Aku udah gak doa lagi, aku udah gak saat teduh lagi, aku udah gak baca firman lagi. Maukah malam ini kalian mengaku di hadapan Tuhan, teman-teman? Mari 1 menit ini kalian berurusan pribadi dengan Tuhan. Akuilah di hadapannya. Jangan malu, jangan gengsi. Doa dalam hatimu, nggak ada yang dengar. Kanan kirimu nggak dengar, jadi nggak usah malu. Siapapun nggak dengar doa kalian. Tapi Tuhan, Dia mendengar isi hatimu. Mari 1 menit ini semuanya doa. Jangan ada yang ketawa-ketawa. Tutup mata kalian. Apa yang sedang kalian alami, apa yang menjadi kejatuhanmu, atau kamu lagi ngalamin sesuatu hal yang gak enak mungkin dalam keluargamu, apapun itu, malam ini mengakulah di hadapan Tuhan. Dia menunggu kalian. Dia Tuhan sedang menanti-nantikan anak-anaknya yang mau kembali, come back stronger, come back stronger. Dalam segala keadaan, waktu kenikmat maupun kurang, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun kurang, Kau tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagu ini berbicara, teman-teman, dalam segala keadaan, dalam setiap musim, dalam setiap tahun demi tahun kehidupan kita, Dia tetap Tuhan yang sama. Dia tetap Tuhan yang sama yang menunggu hidupmu sampai pada malam hari ini. Dan dikatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tidak akan pernah hilang. Kepada siapa kalian percaya malam hari ini? Kepada siapa kalian berharap malam hari ini? Kepada siapa kalian berdoa malam hari ini? Ini waktunya buat teman-teman semua. Mau gak kalian berkata, Tuhan, aku telah memilih Engkau dalam hidupku. Biar sampai selama-lamanya tetap Tuhan dalam hidupku. Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan mengembalikan posisi kita. Tuhan yang akan membawa kita comeback stronger dengan kuat. Karena ada Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari yang mau, mari bangkit berdiri di tempatku malam hari ini. Kita mau sama-sama katakan dari awal. Dalam segala apapun Tuhan, Kau tetap Tuhan yang kami pilih malam hari ini.
Katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus dalam hidup kami Bapa. Tetap Kau Tuhan yang kami pilih dalam hidup setiap kami. Mari Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Oh Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Katakan sekali lagi, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar ini bukan cuma sekedar lagu yang kita nyanyikan teman-teman. Di poin awal tadi berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Artinya apa? Bahwa kita menyerahkan hidup kita. Kita mengingini Tuhan dan kita mau percaya sama Tuhan. Karena cuma kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, hidup kita sandarkan dan kita berserah sama Tuhan. Malam ini buat teman-teman yang mau sekali lagi memilih Tuhan dalam hidupmu, kalian sudah mengakui semua tadi di awal, dan inilah waktunya kalian berkata, Tuhan, sekali Engkau Tuhan Yesus dalam hidupku, maka selamanya Tuhan ada dalam hidupku. Mari malam ini teman-teman, buat teman-teman yang mau, mari angkat tanganmu. Mari katakan dengan lembut, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari Kau melihat setiap tangan-tangan. Ini kami yang masih muda Tuhan. Mari Bapa, jangan tinggalkan kami. Sekarang ku ada. Mari Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Oh Yesusku, kami tetap memilih Kau Yesus sebagai Juru Selamat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Mari Bapa, mari Tuhan, malam ini kami memilih Kau Yesus. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus.
Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta